Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Berbicara tentang khalifah itu sendiri, yang pertama, semua semesta raya ini adalah makhluknya. Tetapi ada level makhluk yang nanti akan menjadi khalifah. Khalifah itu adalah penggantinya. Dan kalau kita berbicara masalah penggantinya, wujud yang hanya bisa menjadikan penggantinya itu hanyalah didesain untuk yang namanya adalah manusia. Binatang nggak dikasih kesempatan, tumbuhan nggak dikasih kesempatan. Ingat ya, kita ini dalam 6 masa penciptaan untuk jadi manusia itu panjang ceritanya. Proses evolusi itu. Dimulai dari nur cahaya, cahaya jadi wadah, jadi bumi. Bumi di situ nanti ada air, air jadi tanah, tanah airnya jadi flora, fauna, akhirnya jadi manusia. Dan hanya dalam bentuk manusia inilah peran khalifah itu bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari khalifah ini? Yuk kita renungkan baik-baik. Kalau kita berbicara masalah manusia, manusia itu adalah level dari orang. Ya, kita harus bisa bedain dulu nih. Contoh, kita ketemu sama yang baru, orang baru. Ketika dia nanya ke kita, pertanyaannya pasti begini, Anda orang mana? Saya rasa nggak ada yang nanya gini nih, Anda manusia mana? Nggak ada yang gitu. Tapi yang ditanya adalah Anda orang mana. Berarti orang itu lebih kepada wujud appearance-nya, wujud fisiknya. Maka makhluk itu adalah diciptakan, ketika jadi makhluk, itu kita harus belajar jadi manusia. Karena kenapa? Makhluk itu nanti akan selevel dengan yang namanya orang. Orang itu hanyalah tampilan fisiknya, tampilan luarnya. Saya kasih contoh sederhana aja ya, supaya nanti kita langsung bisa mengerti ke esensi. Di Quran surat 7179, di situ dikatakan, mereka mempunyai pendengaran tapi nggak dipakai. Mereka punya penglihatan tetapi nggak dipakai. Mereka punya hati tetapi nggak dipakai. Apa bedanya dengan binatang ternak? Coba sampai dikaitkan sama binatang ternak. Maka mohon maaf sekali harus saya sampaikan. Yang bentuknya kayak saya, kalau dia tidak meningkatkan kesadaran kemanusiaannya, itu levelnya nggak jauh beda sama binatang ternak. Bahkan di ayat itu dikatakan, lebih rendah lagi dari binatang ternak itu sendiri. Dan itu disebut sebagai, dalam tanda petik, nggak layak disebut sebagai manusia gitu. Maka yang tampakannya seperti saya ini belum tentu layak disebut sebagai yang namanya manusia. Kenapa? Karena manusia adalah orang yang sudah mengoptimalkan fitur di dalam dirinya, menggunakan akalnya untuk mau menjalankan perannya. Banyak contoh lah, di mana ada orang yang serakah. Punya 5, pengen 10. Punya 10, pengen 15. Itu ada keserakahan yang dalam tanda petik jangan-jangan justru malah menuhankan egonya. Keserakahan itu lebih dominan di dalam dirinya karena nafsunya, apalagi nafsu yang rendahnya, mendominasi dirinya, sehingga lupa bahwa dirinya adalah manusia. Keserakahan itu kan bisa membuat dirinya misalnya, mohon maaf sekali, jadi korupsi. Nggak penting orang lain, yang penting kepuasan saya ada. Yang penting saya bisa memuaskan keinginan saya. Yang lain nggak penting. Maka dia bisa memutuskan untuk korupsi, bisa memutuskan untuk berbuat jahat, bisa memutuskan untuk melukai dan seterusnya. Karena kenapa? Levelnya belum pada level manusia, gitu kira-kira. Maka kalau berbicara masalah level manusia, itulah yang disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Dia udah mulai masuk ke dalam level yang namanya takwa gitu kira-kira. Nah, ketika kita tidak menyadari bahwa kemanusiaan itu adalah harus dipelajari, jadi secara sederhana hidup ini belajar jadi manusia sebetulnya. Habib Al-Jufri itu mengatakan humanity before religion. Jadilah manusia sebelum memeluk agama. Karena boleh jadi beragama justru malah tidak mengindahkan kemanusiaan. Justru malah beragama merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, gitu kira-kira. Padahal sebelum menjadi khalifah, penting banget dulu untuk menjadi manusia itu sendiri gitu. Maka nanti Islam itu di ujung, keberserahan itu di ujung. Setelah jadi manusia, di situ bisa jadi muslim gitu. Nah, gimana kita akan menuju kepada akhir yang esensial menuju Islam, katakanlah, muslim katakanlah, berserah kalau kita belum menjadi yang namanya manusia, itu poinnya. Stage paling dasar dari kita semua adalah makhluk. Allah menciptakan makhluk. Oke?
Makhluk di sini dia akan terus berevolusi menjadi lebih baik, jadi orang nih, bentuknya seperti kita. Tapi sekali lagi mohon maaf nih, bentuk kayak gini tuh belum tentu disebut manusia, tuh belum tentu. Karena manusia itu adalah kesadarannya, manusia itu adalah akhlaknya. Makanya Quran tadi membandingkan, ada yang bentuknya kayak saya, tapi perilakunya kayak binatang. Bahkan lebih sesat dari binatang, lebih serakah dari binatang. Gitu ya. Maka keserakahan kalau itu dituhankan egonya, nggak layak disebut manusia. Maka kenapa sih Quran dibuka pakai surat Al-Baqarah, diakhiri pakai An-Nas. Jadi manusia, bukan orang, tapi manusia. Levelnya adalah kesadaran gitu. Maka kalau orang ini sudah berevolusi lagi, dia akan berevolusi menjadi yang namanya manusia. Dan manusia ini sudah menjalankan peran, di mana perannya adalah menjadi khalifah. Semakin dari makhluk menuju khalifah, semakin dia akan menurunkan egonya. Semakin dia akan memiliki kesadaran yang lebih baik. Semakin dia akan universal. Semakin dia akan diterima sama kebanyakan gitu. Dalam artian wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi mohon maaf nih, kalau masih mengkotak-kotakan, kalau masih menyesat-nyesatkan misalkan, kalau masih menjelek-jelekan, itu kurang pantas untuk disebut sebagai level manusia, apalagi khalifah gitu kira-kira. Karena kenapa? Di situ egonya bisa masih dominan gitu intinya. Nah, artinya ketika kita berusaha menurunkan ego, sejatinya kita sedang berusaha masuk ke dalam level yang namanya khalifah itu. Di mana khalifah itu nanti outputnya adalah menjadi penggantinya Allah dalam tanda petik untuk merawat semesta raya ini. Untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti, untuk merawat semesta, di mana kita menjadi distribution channel kasih sayangnya Allah itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi ini poin penting sekali. Tidak semua orang layak disebut manusia. Tidak semua manusia naik kesadarannya menuju kepada khalifah. Gampangannya gini deh, khalifah itu adalah sosok yang sudah 100% menjalankan perannya Tuhan. Dah gitu gampangannya. Artinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Artinya, dia pasti mengenal dirinya. Karena kenapa? Man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Nah, maka dalam keseharian kita akan dihadirkan pembelajaran-pembelajaran untuk mengenalkan siapa diri kita gitu. Ya. Sampai sini mudah-mudahan dimengerti, sampai sini mudah-mudahan mulai dibayangkan dan disadari bahwa jangan-jangan saya belum pantas disebut manusia nih. Kenapa? Masih banyak amarah, masih banyak kebencian, meskipun itu nggak bisa hilang, tetapi kita bisa mengkontrol. Tetapi kita bisa menurunkan kadarnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi apa yang direncanakan oleh Allah itu sendiri. Gitu. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.